Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau bercerita tentang kasus di Spanyol yang banyak mendapatkan perhatian dari media dan publik, di mana seorang wanita muda menghilang sepulang dari pesta. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Nosotras estábamos sumamente unidas, teníamos una relación espectacularmente buena y jamás daba un paso sin comunicármelo. Con lo cual yo ya sabía a esa hora de la mañana, a las 8:30 de la mañana, que algo malo había pasado. Era una niña tremendamente bondadosa, buena. Era un ángel. Era muy miedosa. Muy miedosa. No podía ver ni películas de terror porque le daban pavor. Era muy frágil. Siempre fue muy frágil, nació muy prematura y siempre fue muy frágil. Diana Maria Kerr lahir pada tanggal 12 April 1998 di kota Madrid, Spanyol. Dia adalah putri dari Diana Lopez Pinhelli yang adalah seorang Argentina dan Juan Carlos Kerr Pinto yang bekerja sebagai pengusaha sukses di bidang otomotif dan real estate. Diana mempunyai seorang adik yang bernama Valeria, dan masa kecilnya berjalan cukup normal seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Namun sejak dia menginjak usia remaja, keadaan mulai berubah. Orang tuanya berpisah di tahun 2012 setelah menikah hampir 15 tahun lamanya. Dan perpisahan itu tidak berjalan dengan baik, dengan perebutan hak asuh antara Diana dan adiknya, juga pembagian aset yang mereka miliki. Di masa-masa sulit bagi orang tuanya itu, Diana juga mulai bertingkah seperti remaja yang suka memberontak. Hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya berdampak juga dengan kehidupannya di sekolah. Saat itu dia juga sudah mulai berpacaran. Terlepas dari semua masalah yang dihadapi, Diana tetap menikmati kehidupannya sebagai seorang remaja. Dia suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan pergi ke pesta. Di tanggal 21 Agustus 2016, Diana pergi berlibur dengan ibu dan adiknya di kota Puebla di Caraminal yang terletak di provinsi La Coruña. Diana dan keluarganya dulu sering berlibur di sana. Pada malam harinya, ibu Diana membawa putrinya itu untuk pergi ikut bersamanya, bertemu dengan teman-temannya di sebuah pesta. Yang terjadi, Diana terlalu asik sendiri di pesta itu dan memutuskan untuk tinggal lebih lama hingga pukul 2:30 pagi. Dan dalam perjalanan pulangnya, ada seseorang yang mengikutinya dari arah belakang, dan dia sempat memberitahu temannya melalui pesan teks tentang hal itu. Di pagi harinya, ibu Diana menyadari kalau putrinya itu belum pulang dari pesta dan juga tidak dapat dihubungi ponselnya. Ibu Diana langsung memutuskan untuk menghubungi polisi. Walaupun biasanya dalam situasi seperti ini, mereka akan disuruh untuk menunggu 24 jam terlebih dahulu. Namun kali ini polisi langsung bertindak. Karena Diana pergi tanpa membawa kartu identitasnya, jadi kemungkinan besar dia telah diculik oleh seseorang. Seperti penyelidikan orang hilang lainnya, polisi mencoba untuk merunutkan pergerakan Diana di saat-saat terakhirnya. Pencarian dilakukan di area sekitar dan mereka juga mengumpulkan kesaksian dari banyak orang. Namun keberadaan Diana masih belum dapat diketahui. Di saat yang bersamaan, cerita ini mendapatkan perhatian dari media. Orang banyak datang dan ikut membantu melakukan pencarian. Dan juga pihak polisi mengerahkan anjing pelacak. Dari sinyal ponselnya yang tertangkap menara sebelum akhirnya ponsel itu mati, didapatkan lokasi terakhirnya di sebuah jembatan di sekitar pukul 3 pagi. Pada tanggal 27 Oktober, seorang nelayan menemukan ponselnya Diana di dalam sungai di bawah jembatan Aragonia. Ponsel itu terlihat dalam keadaan hancur dan dikirimkan ke laboratorium untuk melihat apakah mereka dapat menyelamatkan data di dalam ponsel itu. 200 orang lokal yang berusia di akhir 30-an dan mempunyai sejarah kriminal diwawancarai oleh polisi. Yang akhirnya jumlahnya mengerucut tinggal 80 orang saja
dari catatan ponselnya yang dikonfirmasi berada di area kejahatan terjadi. Seorang tersangka mulai disebut pada bulan November, yaitu seorang pria bernama Jose Abuin, seorang suami yang berusia 35 tahun, di mana putrinya juga ikut hadir dalam pesta yang sama dengan Diana di malam hari itu. Juga mobilnya sama persis dengan deskripsi dari beberapa orang saksi. Ditambah Jose pernah ditahan di penjara selama 2 tahun karena kasus perdagangan manusia. Juga ada tuntutan yang masuk dari saudara iparnya karena pelecehan seksual, walaupun akhirnya tidak diperpanjang lagi. Dalam pernyataan yang kedua, Jose menceritakan hal yang berbeda. Istrinya maju dan membantunya memberikan pernyataan kalau suaminya tidak pergi ke pesta di malam hari itu. Istrinya mengatakan kalau suaminya mengganti pernyataannya karena di malam itu dia mencuri bahan bakar dari mobil lain. Maka itu dia berbohong karena tidak mau tertangkap karena kejahatan lain. Istrinya juga membantu memberikan alibi kepada suaminya dengan mengatakan kalau di malam itu mereka sedang bersama. Walaupun pemberitaan media cukup besar dalam kasus ini, namun penyelidikan polisi belum menemukan titik terang. Di April 2017, 8 bulan setelah hilangnya Diana, kasus ini dihentikan sementara sampai nantinya ada bukti baru yang bisa ditemukan. Di tengah-tengah penyelidikan itu, ayah dari Diana mengambil hak asuh penuh dari putri bungsunya. Di bulan Juli 2017, sebuah perusahaan Jerman berhasil membuka ponsel Diana dan memulihkan informasi di dalamnya, yang akhirnya mereka bisa mendapatkan lokasi terakhir Diana sebelum menghilang dengan lebih akurat. Satu informasi yang menjadi kunci di mana polisi menjadi mencurigai Jose lagi. Namun tanpa adanya bukti yang kuat, mereka tidak bisa menahannya. Baru pada tanggal 25 Desember 2017, seorang gadis muda dari kota Boiro mengajukan keluhan atas percobaan penculikan. Katanya seorang pria menodongkan senjata memaksanya untuk masuk dalam bagasi mobil. Untungnya saat itu penculikan dilakukan di jalanannya cukup ramai dan ada seseorang yang menyadari situasi itu. Dan mereka membantu untuk mencegah penculikan terjadi yang akhirnya membuat gadis ini bisa melarikan diri. Gadis muda ini mendeskripsikan pelaku dan juga mobilnya yang ternyata sama persis dengan Jose. Pada akhirnya di akhir Desember 2017, polisi menahan Jose dan kali ini istri Jose mengatakan kalau pernyataannya kapan hari itu adalah salah. Dia meralat dengan mengatakan kalau di malam hari itu dia tidak sedang bersama dengan suaminya. Karena sudah merasa terpojok, Jose akhirnya mengakui kalau dia telah membunuh Diana. Namun menyatakan kalau itu hanyalah kecelakaan saja, di mana dia tidak sengaja menabrak Diana dengan mobilnya dan kemudian membuang tubuhnya ke laut. Polisi tidak mempercayai pernyataannya itu. Yang lucunya keesokan harinya Jose merubah lagi pernyataannya. Total dia ada merubah pernyataannya sebanyak 5 kali. Dan di pengakuannya yang terakhir, dia akhirnya memberitahu lokasi tubuh Diana berada. Yang berada di sebuah sumur di dalam pabrik yang sudah lama tak digunakan yang berada di dekat rumahnya. Saat polisi menemukan tubuh itu, Diana sudah berada di dalam sumur selama 497 hari. Jose tentu saja ditahan selama menunggu persidangannya, namun dia sudah mendapatkan hukuman 5 tahun di penjara atas upaya penculikan gadis di Boiro. Dalam interogasinya dengan polisi, dia terus mengubah kesaksiannya. Tetapi pada akhirnya dia mengaku kalau sudah menggantung Diana karena Diana melihatnya mencuri bahan bakar dari mobil orang. Dan dia mengaku kalau awalnya sama sekali tidak ada rencana untuk membunuh Diana. Tubuh itu diketemukan dalam keadaan rusak dan identitasnya baru bisa dipastikan melalui pemeriksaan forensik, di mana diketahui kalau Diana telah dicekik menggunakan kabel tie. Dan saat ditemukan, tubuh Diana posisinya sangatlah tidak biasa. Dan para ahli berpendapat hal itu terjadi karena sebelum meninggal dunia, Diana mengalami sesuatu yang sangatlah traumatis. Setelah 4 hari pertimbangan, juri dengan suara bulat memutuskan Jose bersalah. Dan pada tanggal 17 Desember 2019, Jose dijatuhi hukuman maksimal di Spanyol, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Namun juri membebaskannya dari dakwaan percobaan pemerkosaan dikarenakan tubuh Diana yang sudah terlalu rusak sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Jose juga didenda 130.000 euro kepada masing-masing orang tua dari Diana.
dan 40.000 euro kepada saudara perempuan Diana. Pada 28 November 2018, sebuah patung peringatan Diana diresmikan di sebuah alun-alun yang dinamai menurut namanya di kampung halamannya. Wali kota, anggota pemerintahan, orang tua dan saudara perempuannya menghadiri upacara emosional itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!